Dia sangat tahu dengan kebijakan reshuffle 2000% bohong. Uangnya banyak. Sekolah juga memang support. Tahun 78 juga nggak lulus. Foto-foto yang beredar memang itu Bunda Putri. Nggak ada nama Ibu Bunda Putri di sini. Nanti kalau Maret ada reshuffle ya udah aja. Nanti saya ngomong soal kalimat benar apa yang kamu bilang tentang haji susu itu udah apa saja. Reshuffle aja jadi aja aman. Bukan maksud saya kalau saya kan biasanya decision makernya kebetulan bukan hanya untuk mengkondisikan para decision maker kan pekerjaannya lebih berat yang mengkondisikan decision maker daripada yang pengambil keputusan sendiri. Saat bersaksi untuk terdakwa Fatona di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis 10 Oktober 2013, berarti hari ini, Lutfi mengatakan tujuannya menemui Bunda Putri terkait informasi reshuffle kabinet. Apa hubungannya? Bunda Putri yang reshuffle kabinet. Bunda Putri orang yang sangat dekat dengan Presiden SBY, 1000% lebih bohong. Dia sangat tahu dengan kebijakan reshuffle 2000% bohong. Jangan main-main dengan kebenaran. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Bunda Putri. Nama ini tiba-tiba mencuat, mengagetkan banyak orang. Nama Bunda Putri pertama kali disebut dalam rekaman percakapan yang diperdengarkan dalam sidang kasus suap daging impor pada 29 Agustus 2013 dengan terdakwa Ahmad Fatona, orang dekat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Lutfi Hasan Ishak. Rekaman percakapan Bunda Putri dan Lutfi Hasan Ishak memberi kesan sang bunda sebagai sosok yang sangat berpengaruh dan disegani oleh para petinggi negara. Bukan maksud saya kalau saya kan biasanya decision makernya kebetulan bukan hanya untuk mengkondisikan para decision maker. Bahkan dia menunjukkan kuasa seolah-olah mampu mempengaruhi presiden dalam merombak susunan kabinet. Tak lama setelah itu, muncul foto-foto sosok Bunda Putri dengan sejumlah tokoh, termasuk pejabat negara. Setiap foto menggambarkan kedekatan Bunda Putri dengan tokoh-tokoh ini. Namun ketika dikonfrontir, para pejabat yang berfoto bersama dengan sang bunda mengaku tak tahu, lupa, atau hanya sekedar kenal. Sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beram karena namanya disangkut pautkan dengan perempuan tengah baya itu. Bunda Putri yang reshuffle kabinet. Bunda Putri orang yang sangat dekat dengan Presiden SBY, 1000% lebih bohong. Siapa sebenarnya Bunda Putri? Di mana sang bunda kini? Kami mencoba mencari jejaknya. Dalam kesaksiannya, Ridwan Hakim, anak Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin mengatakan Bunda Putri adalah Nonsya Putri, istri dari Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Hasanuddin Ibrahim alias Odeng. Saya manggilnya Pak Hasanuddin. Pak Dirjen, Pak. Dirjen. Dirjen apa? Hortikultura. Namun hingga kini, Odeng menolak menjawab saat ditanya wartawan tentang hubungannya dengan Bunda Putri. Kami berusaha menemui sang bunda di rumahnya di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kami coba untuk sekali lagi membunyikan bel di rumah. Tapi sepertinya tetap tidak ada yang menghampiri. Waktu sama Bapak jaga sini, pernah lihat nggak ada mobil keluar masuk di rumah sebelah? Sekali doang. Sekali? Mobil apa Pak? Mobil apa Pak? Saya udah lama. Udah lama. Baru masuk saya. Kalau yang di rumah sebelah yang jaganya ada nggak yang Bapak tahu? Ada. Selalu di rumah gitu? Kalau ada yang di rumah ada. Bapak tahu sebelah rumahnya siapa? Bunda. Bunda ya?
Tapi pernah lihat nggak orangnya itu ibunya sendiri? Sekali? Ibunya? Siang, sore, atau malam? Sore. Jejak Bunda Putri selanjutnya didapat dari mantan Menteri Kehutanan era Presiden Abdurrahman Wahid, Marzuki Usman. Marzuki mengaku mengenal Bunda Putri sebagai Nonsa Putri sejak tahun 2004 ketika Marzuki Usman berniat mendirikan Partai Rakyat Nusantara. Marzuki mengenalnya sebagai anak Brigadir Jenderal Purnawirawan Haji Ahmadi, salah satu pendiri Golkar. Ada aktivis saya, itu ada Nonsa Putri. Nonsa Putri. Wah, dia bisa kita ajak untuk bergabung. Uangnya banyak, ya, gitu kan. Nah, ketemu, ya, tapi memang pakaiannya branded semua. Nah, tetapi dia juga membuat partai. Waktu itu Nonsa Putri, ya kan. Apakah itu menjadi Bunda Putri? Saya juga walau kalau yang digambar itu Nonsa Putri. Nah, waktu itu, waktu dia mengatakan bahwa dia adalah punya hubungan penasihat Petronas. Nah, kapan tuh ada orang Malaysia datang? Ya, tapi ya saya percaya saja, tapi dia tidak pernah misalnya untuk membuktikan saya diundang ke Malaysia. Tidak pernah. Dia suka minum kopi di Grand Hyatt kan. Mungkin kalau pas menganggap saya akrab, ya saya sama orang saya akrab. Ya, apa musuh-musuhin orang ya? Marzuki Usman pula yang memperkenalkan Bunda Putri dengan Tuti Iswari, adik wakil Presiden Budiono. Menteri Pertanian Suswono menyatakan Tuti pernah menemui Dirjen Peternakan sehingga memunculkan dugaan Tuti turut memuluskan kuota impor daging sapi. Belakangan, Tuti Iswari membantahnya. Tuti itu mahasiswi saya ketika saya dosen asisten di Gajah Mada. Kemudian dia jadi pegawai di BI. Yang masuk bukan Budiono, dia masuk duluan, ya, masuk dari BI. Nah, ketika kemudian Tuti kan suka gerakan sosial, Nonsa Putri banyak duitnya. Saya kenalin saya segitu aja. Sekali saya pernah sekali itu aja. Di mana? Ya di Pondok Indah, rumah di Pondok Indah. Oh, di rumah di Pondok Indah. Iya, cuma segitu aja. Aku ada waktu Bupati Sambas tuh ngawinin anaknya, nah, dia mengatakan masih pemilihnya dia. Sementara itu, Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin, mengenal Bunda Putri sebagai pengusaha Jawa Barat bernama Nonsa Putri. Bunda Putri sering menemui Hilmi, dan Hilmi yang memperkenalkan Bunda Putri pada mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak. Saya mengenal beliau dengan sebutan Nonsa Putri. Bunda Putri sering datang ke saya, hampir semacam murid gitu, konsultasi soal-soal keagamaan, soal apa gitu. Waktu Bunda pergi berkunjung ke saya, saudara Lutfi datang ke saya kenapa? Dari tahun 78 Pak, tahun 78 juga nggak lulus. Kuningan, Jawa Barat, jadi tujuan tim jejak selanjutnya. Sejumlah sumber menyatakan kampung halaman Bunda Putri berada di Desa Cilimus. SMA 1 Cilimus jadi tujuan pertama kali menelusuri jejak sang bunda. Di sekolah inilah Bunda Putri pernah mengecap pendidikan. Di sini kami tidak menemukan nama Nonsa Putri, melainkan Non Nurlela. Dari tahun 78 Pak, tahun 78 juga nggak lulus. Masalahnya dia nggak tahu kenapa gitu ya, nggak tahu kasusnya dari apa. Dan di sini juga di buku induk juga tertera tulisan keluar gitu Pak. Dari sekolah juga kebingungan Pak, ini mau nanyain kemana gitu. Masalahnya orang yang udah dulunya itu tidak ada Pak, udah pensiun Pak. Kalau melihat buku induk sih prestasi dia ya dari semester 1 bagus. Kalau naik ke semester 2 dia ada agak menurun, yaitu di dalam pelajaran Pancasila gitu ya. Agama. Dari data sekolah diketahui orang tua Non Nurlela adalah marhum dan Asariah, penduduk Dusun Wage, Desa Cilimus. Sebelum menuju rumahnya, kami menemui teman sekolah Non Nurlela, Heni, yang kini menjadi Lurah Linggasana, Kabupaten Kuningan. Heni membenarkan Non Nurlela adalah Nonsa Putri alias Bunda Putri yang ramai diberitakan media massa. Waktu di SMA SMA Cilimus itu kira-kira tahun
79 ya kalau nggak salah. 79 itu kita hanya 1 tahun ya. Cuma hanya 1 tahun naik kelas 2 itu kita sudah berpisah gitu. Ketemunya itu ketika reuni lah. Reuni beberapa kali ya. Reuni SMA itu beberapa kali kita. Tapi beliau sudah ketemu. cerita nggak kalau beliau itu dekat dengan menteri, dengan pejabat-pejabat partai politik tertentu? Mungkin ya, mungkin juga mereka kenal, tapi kayaknya bukan orang partai. Kalau ibu, ya Bu Nur itu bukan orang partai. Misalnya dengan siapa aja dia orangnya support. Ya suaminya yang saya kenal itu yang dari Kendari ya. Rumah Bunda Putri di Cilimus jadi tujuan kami selanjutnya. Namun terlebih dahulu kami menemui Ketua RT 18 RW 5 Dusun Wage, Desa Cilimus, untuk memastikan apakah benar Bunda Putri adalah warga setempat. Yang jelas Ibu Nurlela Saputri itu warga saya. Ya kalau kelihatan dari foto-foto yang beredar, memang itu Ibu Nur Saputri. Kakak terakhir itu sampai 2011. Rutinnya sih 2 bulan sekali lah. Paling cepat 1 bulan sekali udah ada datang. Kalau datang pasti itu mah langsung manggil ya, undang lah yatim piatu. Biasa aja ada interaksi sama warga ya kelihatan. Tapi untuk sekarang ini pas ramai dibicarakan kelihatan lagi. Ya kalau dalam posisi yang ada itu foto Pak Andi itu waktu tahun baru ya. Kebetulan saya juga ikut turnamen. Dia tahu kedatangan Pak Andi katanya sih untuk liburan. Kebetulan libur pengen istirahat atau liburan ke daerah Kuningan. Kebetulan mungkin kenal dengan Ibu Non di identitas kakak ya. Bapak almarhum itu sebagai bapak tiri. Arsip kartu keluarga yang disimpan pengurus RT tertulis nama Non Nurlela, kelahiran Jambi 27 April 1963, berstatus janda, dan mempunyai seorang anak bernama Penny Farnita Saputri yang lahir pada 2 November 1980. Tertulis pula ayah Non Nurlela adalah Haji Nazarudin dan ibunya Hajah As'ariyah. Sementara ayah dari Penny Farnita Saputri adalah Dedi. Itu Rumah saya. rumah Pak Haji. Oh, Pak Haji. Nama saya, Haji Marhum. Oh, Pak Haji Marhum ya. Nggak ada nama Ibu Putri di Oh, sini. ada. Ibu Non Nurlela ya. Iya. Iya. Kalau Ibu Putri nggak ada sih. Kalau Ibu Non di mana, Pak? Di Jakarta. Oh, di Jakarta Ibu Non. Di sini rumah orang tua sih Pak Haji. Iya, iya. Orang tua dari Ibu Non Nurlela ya. Iya. Berusaha mencari jejak Bunda Putri dari sisi yang lain, masih di seputaran Kabupaten Kuningan, kami menemui Ani, anak tiri Jenderal Ahmadi, pendiri Golkar. Kan ibu saya punya sahabat karib atau teman dekat gitu, namanya ini Haji Imas Pak, di Cilimus gitu. Nah, Non Putri itu dikenalin sama Haji Imas ke ibu saya gitu Pak. Kalau ngomong mah tinggi aja Pak, sama Menteri udah meeting sama Menteri ini, Menteri itu. Nah, terakhir dia tuh pernah ke Mata Air Pak, hotel. Tuh, tahu. Tuh, non aja. Bekas orang nggak benar Pak. Ini juga lah pacaran sama ini yang sangat indah Talarmin tuh. Tahu benar nggak tahu enggak, anaknya orang Prancis Pak. Terus enggak. PB di mana, orang sekolah aja nggak nyampe, SMA-nya nyampe. SMP juga nggak karuan Pak. Saya aja anak tirinya Pak Ahmadi, saya nggak berani ngaku-ngaku itu saya anaknya Bapak. Saya bertahun-tahun dari kecil ikut Bapak tuh. Pak, saya nggak ngaku Pak, nggak ngaku-ngaku anaknya Bapak. Ya kan nggak enak Pak. Aduh Pak, ngomongnya pinter banget. Pokoknya kalah. Orang, lah siapa ya?
Bupati mana Pak? Tunduk sama dia, makanya kata saya mungkin pakai pemasker. Karena aku kawin-kawin sama keluarga-keluarga yang terkait, jadi disebutnya Bunda Ratu Putri Ayu Yeni Miliana. Dari Kuningan, kami kembali ke Jakarta, mencoba mencari kebenaran kedekatan Bunda Putri dengan para tokoh politisi. Kami menemui Presiden Lumbung Informasi Rakyat Lira, Yusuf Rizal. Yusuf mengenal Bunda Putri ketika perempuan itu menjadi salah satu penasihat Petronas, perusahaan minyak milik Malaysia. Yusuf dan Bunda Putri sama-sama aktif sebagai relawan pemenangan SBY dalam pemilihan presiden tahun 2004. Tertarik dengan jaringan luas yang dimiliki Bunda Putri, Yusuf mengajaknya masuk ke Lira dan mendampuknya menjadi anggota Dewan Pembina Lira serta Ketua Umum Lira Hijau. Organisasi Lira adalah organisasi kemasyarakatan yang mendukung pemenangan kampanye SBY pada pemilihan presiden 2004 dan 2009. Iya, pembina. Pembina itu kan ada pembina aktif, ada pembina yang pasif aja. Kalau beliau? Termasuk yang pasif sebenarnya. Kalau bicara Bunda Putri, beliau itu kan punya aktivitas secara pribadi. Ya kan? Tidak membawa nama Lira. Artinya buat kami tidak ada pengaruhnya sebenarnya. Karena setiap orang itu sama dengan pembina yang lain punya aktivitas sendiri. Biarkan aja dengan beraktivitas sendiri. Sejauh itu tidak ada urusannya dengan Lira. Ya tentu beliau itu kan punya organisasi. Karena punya organisasi beliau juga ingin menyampaikan hal-hal yang benar kan gitu kan. Nah tapi saya selalu mengatakan bahwa kita selama ini konsisten di dalam perjuangan dan tidak merasa terganggu. Karena itu juga saya tidak punya kapasitas untuk memberikan keterangan tentang beliau. Setiap jejak Bunda Putri yang kami telusuri memunculkan kesan sang Bunda luas bergaul. Banyak kenal dengan pejabat dan pengusaha. Itulah modal utamanya sebagai ratu lobi. Namun mengapa kini Bunda Putri begitu dihindari? Mengapa banyak orang takut mengaku kenal dekat dengannya? Setelah rekaman percakapannya diperdengarkan di sidang tindak pidana korupsi, Bunda Putri tetap tiarap, tetap misterius, karena hingga kini tak muncul ke permukaan. Yang muncul justru Bunda Putri yang lain, yang mirip Nonsa Putri. Dia datang ke KPK karena lembaga itu tak juga memanggil Bunda Putri sebagai saksi. Karena aku kawin-kawin sama keluarga-keluarga yang terkait, jadi disebutnya Bunda Ratu Putri Ayu Yeni Miliana. Aku Bunda Putri, tapi kalau Bunda Putri yang sekarang dicari sama kalian, Bunda Putri adanya di Bu Ani di IKEAS. Itu Saleha ya? Itu istrinya Dirjen Pertanian, istrinya Dirjen Pertanian. Ya, Bunda Putri bukan jin, bukan setan, dia manusia. Dia ada, ya kan? Kalau menurut saya bisa kok. Tapi jika menurut saya dia bukan penjahat kok. Dia sejauh pengetahuan saya, dia waktu itu biasa-biasa aja kok. Merokok, makan, gitu, punya teman. Ya, dia manusia biasa. Dia punya pergaulan, mungkin dia punya bisikan, dia punya urusan. Kalau dia salah, kita hukum dong. Kalau ada bukti ya, kalau silakan, ini negara hukum. Saya bukan pejabat kecewa. Pernyataan seperti ini sangat dekat dengan Presiden SBY, luar biasa. Semoga Allah mengampuni.